Lapisan OSI, sejarah, definisi, dan tujuan. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Mode ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Sebelum munculnya mode referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Apa itu protokol? Sekumpulan dari beberapa aturan, bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol mensertifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan, bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Berikut gambar ISO atau OSI referensi model. Berikutnya the 7 layers of OSI. Apa yang dikomunikasikan? Aplikasi, data, presentasi, data, session, data, transport, segments, network, packet, data link, frames, physical bits. Berikut data encapsulation. PDU, NSDU, encapsulation. Host layers versus media layers. Media layers mencakup network, data link, dan physical. Media layers mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Lapisan fisik atau physical. Pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio.
Data link menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame. Pengendalian kesalahan atau error control. Network atau jaringan untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utama pengelamatan memilih jalan atau routing. Contoh protokolnya IP, ICMP. Transport berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasi, panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Session atau sesi berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya X Windows, SQL, RPC, NetBeary, Apple Talk Session Protocol atau ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program atau DNA-SCP. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Presentation atau presentasi untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, TIFF, PIC, MIDI, dan FDIC. Dan yang terakhir, application atau aplikasi sebagai interface user ke lingkungan OSI. User biasanya berinteraksi melalui suatu program, aplikasi, atau software. Contoh pelayanan atau protokolnya email atau POP3 SMTP, file transfer atau FTP, browsing atau HTTP.